Perkenalkan, nama saya Tulaia. Saya dari program RPL PGSD semester 1 tahun ajaran 2004-2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Pada topik yang pertama yaitu tentang listrik dengan 3 macam praktikum. Praktikum yang pertama yaitu tentang listrik statis. Praktikum yang kedua yaitu tentang membuat rangkaian listrik seri, dan yang ketiga praktikum membuat rangkaian listrik paralel. Pada praktikum yang pertama yaitu listrik statis, alat dan bahan yang kita gunakan ada botol, 2 buah sedotan, dan tisu. Cara kerjanya yaitu ambil 2 buah sedotan, lalu ambil tisu dan digosokkan pada kedua sedotan ini. Jadi digosokkan seperti ini. Jadi letakkan jadi seperti ini. Ketika didekatkan, dia akan tolak menolak karena muatannya sama. Berbeda ketika tangan yang diletakkan, yang didekatkan, dia akan tarik menarik karena muatannya yang berbeda. Pada praktikum yang kedua yaitu membuat rangkaian listrik seri. Pada praktikum rangkaian listrik seri ini yang dibutuhkan ada papan listrik, kemudian ada tempat dudukan baterai sama baterai, kemudian 2 buah lampu seperti ini, kemudian ada saklar dan ada kabel. Jadi pada papan listrik ini akan ada plat. Plat ini tempat untuk meletakkan dudukan baterai. Lubang-lubang yang ada di sini ini untuk meletakkan lampu dan juga saklar. Jadi langsung saja ke cara merangkainya. Jadi ini adalah tempat dudukan baterai. Jadi di sini ini adalah kutub positif dan ini adalah kutub negatif. Ya, di sini ini kutub positif, di sini kutub negatif. Jadi untuk meletakkan baterainya juga harus sesuai dengan di kutub positif negatifnya didudukannya. Jadi di baterai itu yang atas ini kutub positif dan yang rata ini kutub negatif. Jadi meletakkannya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita letakkan baterai di sini. Selanjutnya ini juga diletakkan di sini. Setelah itu kita letakkan lampu di sini. Lampu yang kedua di sebelah sini. Dan saklar di sebelah sini. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita harus ingat lagi bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian di mana kabel-kabelnya tersambung secara lurus. Jadi
kita mulai dari kutub positif baterai ke lampu 1. Kemudian lampu 1 kita sambungkan dengan lampu kedua. Lampu kedua kita sambungkan dengan saklar. Dan saklar kita sambungkan pada kutub negatif baterai. Jadi seperti ini rangkaiannya. Ini adalah rangkaian listrik secara seri, di mana kabel-kabelnya tersusun secara lurus, tidak ada titik percabangan. Nah, saklar masih dalam keadaan terbuka. Nah, keadaan saklar yang masih terbuka seperti ini, inilah yang disebut dengan rangkaian listrik terbuka. Jika ini ditutup, saklar ditutup, ini akan menjadi rangkaian listrik tertutup, dan disinilah akan ada aliran listrik. Jika terbuka seperti ini belum ada aliran listrik, makanya lampunya masih mati. Ketika ini ditutup, nah ini lampu menyala. Mohon maaf tidak terlalu jelas karena saya take videonya pada malam hari. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian listrik secara seri. Nah, ini adalah rangkaian. Jadi seperti ini, rangkaian listrik seri. Nah, kelemahan dari rangkaian listrik seri ini, apabila salah satu kabelnya putus, misal terjadi rusak atau apa, nah maka lampu yang lain, ini misal lampu 2 ya, nah lampu yang pertama ini ikut mati. Ini adalah kelemahan dari rangkaian listrik seri. Kemudian untuk kelebihannya, yaitu rangkaiannya sederhana. Jadi coba kita hitung kabel yang kita gunakan cuma ada berapa ini, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadi inilah rangkaian listrik seri. Untuk praktikum yang ketiga, yaitu membuat rangkaian listrik secara paralel. Alat dan bahan yang kita gunakan sama seperti saat kita membuat rangkaian listrik secara seri. Ada papan listrik, 2 buah baterai, 2 buah lampu, saklar, dan kabel. Jadi bedanya dengan rangkaian listrik seri, kalau rangkaian listrik seri tadi lampu di sini sama di sini. Nah, beda kalau rangkaian listrik secara paralel, lampu di sini sama di sini. Jadi seperti ini rangkaiannya. Ini adalah lampu 1, ini adalah lampu 2. Saklar tetap ada di sini seperti tadi. Dengan keadaan saklar terbuka. Caranya seperti saat kita merangkai rangkaian listrik seri, yaitu dimulai dari kutub positif baterai menuju ke lampu ke 1. Jadi untuk rangkaian listrik paralel ini kita selesaikan dulu lampu pertama. Kalau tadi pada rangkaian listrik seri itu kan langsung nyambung semuanya. Nah, jadi kalau rangkaian listrik secara paralel kita selesaikan dulu lampu 1 ini. Nah, jadi dari kutub positif baterai ke lampu 1. Dari lampu 1 bukan ke lampu kedua seperti tadi pada rangkaian listrik seri. Jadi kita langsung ke ini, saklar. Dari saklar ke kutub negatif baterai. Nah, jadi sudah selesai untuk yang lampu 1. Sekarang kita lanjutkan ke lampu yang kedua.
Lampu yang kedua, nah disinilah letak perbedaannya. Nah, di sini kalau rangkaian listrik paralel ada titik percabangan. Jadi untuk lampu kedua ini bukan dari kutub negatif baterai, sama seperti tadi lampu pertama, dari kutub positif baterai. Dari sini, apakah ini dicabut? Tidak, kita letakkan di atasnya. Inilah yang disebut dengan titik percabangan. Nah, titik percabangan ini dari kutub positif baterai menuju ke lampu kedua. Dari lampu kedua menuju ke saklar. Ini saklar masih dalam keadaan terbuka. Kemudian kita tutup. Nah, menyala. Jadi seperti inilah rangkaian listrik secara paralel. Jadi bedanya ini ada titik percabangan. Kemudian untuk kelebihannya, kalau tadi di rangkaian listrik seri ketika salah satu kabel misalnya ada gangguan, terputus, maka lampu yang lain akan mati. Tapi kalau di rangkaian listrik paralel ini, misal ini kabel di lampu kedua putus misal, tapi lampu pertama tetap menyala. Nah, cuma yang bermasalah yang mati. Jadi inilah kelebihan dari rangkaian listrik secara paralel. Kemudian apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu rangkaiannya cukup rumit, di mana kabel yang dibutuhkan lebih banyak daripada rangkaian listrik secara seri. Coba kita hitung kabel yang kita gunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kabelnya yang digunakan lebih banyak daripada rangkaian listrik secara seri. Pada topik yang kedua yaitu tentang pesawat sederhana dengan 3 macam praktikum. Praktikum yang pertama yaitu bidang miring, praktikum yang kedua tuas atau pengukit, dan praktikum yang ketiga katrol tetap. Kita mulai dari praktikum yang pertama yaitu tentang miring. Sebelum saya memulai praktikumnya, saya akan menjelaskan apa itu bidang miring. Jadi bidang miring itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari lainnya. Keuntungannya itu untuk memudahkan kita saat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang kecil. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan saat melakukan praktikum bidang miring ini ada 2 buah box. Yang ini panjangnya 28,5 cm dan yang ini tingginya 16 cm. Kemudian ada papan, ini nanti sebagai bidang miringnya. Kemudian ada beban yang sudah ditali. Kemudian ada handphone untuk mengaktifkan stopwatch untuk mengukur waktunya. Jadi langsung saja kita ke percobaannya. Percobaan yang pertama yaitu menggunakan box yang lebih kecil. Ini tingginya 16 cm. Jadi kita rangkai terlebih dahulu. Caranya adalah posisikan kardus di sini. Kemudian alas atau bidang miringnya di sebelah sini. Kemudian kita ambil bebannya, kemudian taruh di sebelah sini. Dan juga kita siapkan stopwatchnya. Jadi nanti di hitungan ketiga kita mulai. Kita mulai ya. 1, 2,
3. Jadi waktunya 3,7 detik atau 3,7 sekon. Kita lanjutkan pada percobaan yang kedua menggunakan box yang lebih tinggi. Jadi kita susun seperti yang tadi. Kita posisikan seperti ini. Nah, kalau sudah, bebannya kita letakkan di sini. Kemudian stopwatch-nya kita siapkan. Di hitungan ke 3 kita mulai. 1, 2, 3. Ternyata waktu yang ditempuh yaitu 3,1 detik. Artinya waktu tempuhnya lebih cepat menggunakan boxnya yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan pada praktikum bidang miring ini dapat memudahkan kita dalam memindahkan suatu benda. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan data bahwa semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil dan usaha yang dilakukan juga kecil atau mudah. Tetapi waktu yang diperlukan semakin lama karena jarak yang ditempuh lebih panjang. Sebaliknya, semakin tinggi bidang miring, gaya yang dilakukan semakin besar. Begitu juga dengan usaha yang dilakukan juga semakin besar atau berat. Waktu yang diperlukan lebih sedikit karena jarak yang ditempuh lebih pendek. Makanya tadi ketika menggunakan box yang tingginya 16 cm didapatkan waktu tempuhnya yaitu 3,7 sekon. Sedangkan saat menggunakan box yang tingginya 28,5 cm waktu tempuhnya 3,1 sekon. Kita lanjutkan pada praktikum yang kedua yaitu tentang tuas atau pengungkit. Sebelum memulai praktikum tuas atau pengungkit, kita persiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Di mana alat dan bahan yang digunakan itu sangat sederhana dan mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Ada kardus bekas obat, ini sebagai titik tumpu. Kemudian ada 2 buah penghapus, ini sebagai masa beban, sebagai titik kuasa dan juga titik beban. Ada penggaris, ini nanti sebagai papan, di mana penggarisnya sudah diberi label titik beban dan juga titik kuasa. Langkah percobaannya yaitu kita rangkai titik tumpu berada di tengah. Kemudian kita letakkan beban ini pada titik beban dan juga titik kuasa. Bisa dilihat bahwa ketika titik tumpu berada di tengah, maka kondisi akan seimbang. Ketika titik tumpu digeser dipindah mendekati titik beban, maka titik kuasa akan turun. Begitu juga ketika semakin didekatkan dengan titik beban, maka titik kuasa akan semakin menurun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa titik kuasanya semakin menurun, maka tenaga atau kuasa yang kita butuhkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit atau ringan. Kita posisikan lagi ketika titik tumpu berada di tengah. Kemudian yang ketiga yaitu titik tumpu kita pindahkan mendekati titik kuasa. Kalau tadi yang kedua itu kan titik tumpu dipindahkan mendekati titik beban. Sekarang titik tumpu dipindahkan mendekati titik kuasa. Apa yang terjadi? Titik beban menurun. Nah, jadi ini titik beban menurun. Semakin titik tumpu didekatkan dengan titik kuasa, maka titik beban akan semakin menurun. Ini kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat suatu beban akan semakin berat. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan ini adalah
Apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanis yang didapatkan untuk mengangkat beban akan semakin banyak. Hal ini tenaga yang kita keluarkan semakin sedikit dan beban semakin ringan. Baik, kita lanjutkan pada praktikum yang ketiga, yaitu tentang katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Katrol itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya itu tidak dapat bergerak secara bebas, tidak dapat berpindah secara bebas. Yang kedua ada katrol bebas, katrol yang pada saat digunakan itu bisa berpindah tempat atau bisa posisinya bisa diubah. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan juga katrol bebas. Percobaan yang ketiga ini saya memilih akan membuat katrol tetap, di mana alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada botol bekas minuman yang 1,5 liter itu dipotong seperti ini. Yang kedua ada bekas saus sambal ini nanti sebagai timba. Kemudian ada 2 buah kardus dilingkari seperti ini, dibuat lingkaran seperti ini. Kemudian ada tutup botol minuman, 4 stik es krim, ada gunting, ada cutter, 1 buah tusuk sate, ada tali, dan ini ada lem tembak. Ini opsional, ini bisa menggunakan lem Alteco ataupun menggunakan lem tembak seperti ini. Jadi sebelum memulai praktikumnya, ini saya colokkan dulu ke listrik biar ini panas. Jadi langkah pertama ketika kita akan membuat katrol tetap, kita singkirkan dulu. Jadi ini letakkan di kardus bekas ini di lem bawahnya, kemudian diletakkan di sini. Caranya adalah kita lem bagian bawah dari botol bekas ini, kemudian kita letakkan di sini sambil menunggu ininya kering. Ambil 4 stik es krim yang tadi, kemudian salah satu ujungnya 2 stik es krim di salah satu ujungnya ini dilubangi. Mohon maaf ini sudah dilubangi duluan oleh saya karena takutnya videonya terlalu lama. Jadi seperti ini. Ambil 2 buah stik es krim, kemudian di salah satu ujungnya dilubangi. 2 es krim yang lainnya tidak usah dilubangi. Nah, kalau sudah berlubang seperti ini, ambil 1 buah stik es krim yang sudah berlubang tadi, kita rekatkan ke sini. Jadi seperti ini. Ini rekatkan dengan menggunakan ini, lem tembak. Yang satunya juga seperti itu, jadi kita rekatkan, kita lem di bagian ujung. Seperti ini. Kalau sudah dilem, kita rekatkan di sini. Kita rekatkan di sini. Caranya adalah ini diberi lem. Kemudian kita rekatkan di samping.
kita kasih lem di sini, kemudian direkatkan ke botol bekas minuman yang ini. Nah, ini nanti jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita lubangi. Ini sudah saya lubangi, jadi 2 buah kardus berbentuk lingkaran ini, lingkarannya lebih besar daripada botolnya ini dilingkari. Begitu juga dengan ini, tutup botol minuman ini juga dilingkari. Kemudian kalau sudah, kita rekatkan. Ini juga direkatkan di sebelah sini. Kemudian kita masukkan tusuk sate ini ke dalam sini. Nah, jadi tutup botol minumannya itu ada di tengah dan kardusnya ini ada di pinggir. Kalau sudah, kemudian dimasukkan ke stik es krim yang sudah dilubangi tadi. Jadi ini dimasukkan di sini. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya yaitu ambil ambil wadah bekas saus sambal ini, kemudian ambil tali, kemudian kita gunting dan rekatkan tali ini ke samping saus bekas botol bekas sambal ini. Kalau ada solasi lebih enak pakai solasi, kalau kebetulan di rumah tidak ada solasi, jadi saya pakai lem tembak juga. Yang satunya kita kasih gulung tembak. Jadi seperti ini nanti sebagai timbanya. Langkah selanjutnya yaitu ambil tali dan ditali ke timba yang sudah ditali ini. Jadi ini ditali. Nah, kalau sudah ditali seperti ini, kemudian kalau sudah berbentuk seperti ini, talinya sudah diletakkan ke katrolnya ke atas ini. Kalau ditarik dia sudah bisa keangkat, berarti katrol sudah siap digunakan. Nah, jadi ini saya coba masukkan air ke dalam sini. Nah, setelah dimasukkan air, kemudian coba kita angkat. Dan ya, berhasil. Kita mendapatkan segini air. Jadi alat ini sudah bisa digunakan untuk mempraktikkan katrol tetap.
Jadi, manfaat dari katrol tetap ini membantu meringankan pekerjaan manusia dalam mengangkat benda-benda yang berat. Misalnya, saat menimba air di sumur. Jadi, kita bisa menggunakan katrol tetap. Seperti kalian yang bisa lihat, mungkin di pedesaan masih menggunakan katrol tetap seperti ini. Pada katrol tetap hanya menggunakan sepenggal tali, sehingga jadi ini kan sepenggal, hanya menggunakan sepenggal tali, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan W per F sama dengan 1. Keuntungan mekanis pada katrol tetap sama dengan 1, itu artinya pada katrol tetap ini gaya yang dibutuhkan saat menarik beban sama dengan gaya berat itu sendiri. Penggunaan satu katrol tetap ini yakni hanya mengubah arah gaya kuasa, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah memudahkan pengangkatan beban. Jadi pengangkatan bebannya semakin mudah. Baik, kita lanjutkan pada topik yang ketiga, yaitu tentang magnet. Pada topik yang ketiga ini ada 3 macam praktikum yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu tentang cara membuat magnet, yang kedua tentang benda magnetis dan non-magnetis, dan percobaan yang ketiga yaitu tentang medan magnet. Baik, kita lanjutkan pada praktikum yang pertama yaitu cara membuat magnet, di mana alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada magnet, kemudian ada jarum pentul atau bisa juga memakai peniti ataupun paperclip, pokoknya yang terbuat dari benda magnetis. Kemudian ada paku, ada baterai, kemudian ada paku yang kemudian saya lilitin kawat, dan ada penggaris yang terbuat dari besi. Cara membuat magnet ada 3 macam, yaitu elektromagnetik, yang kedua secara induksi, dan yang ketiga dengan cara menggosok. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu secara elektromagnetik. Cara membuat magnet secara elektromagnetik yaitu dengan cara paku yang kemudian dililiti dengan kawat, kemudian tempelkan baterai ujung sini sama ujung sini ke ujung kawat. Jadi caranya seperti ini. Kalau sudah berbentuk seperti ini paku sudah menjadi magnet. Coba kita tes, kita dekatkan pada benda magnetis yaitu jarum pentul. Jadi seperti ini keangkat. Jadi jarum pentul atau apapun itu, kalau itu benda magnetis itu dapat diangkat, dapat tarik menarik, karena paku ini sudah bersifat magnet. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Cara membuat magnet yang kedua yaitu secara induksi. Caranya adalah ambil satu buah magnet, kemudian dekatkan ke paku. Nah, jadi paku ini sudah bersifat magnet, sehingga paku ini jika didekatkan dengan benda magnetis maka dia akan menarik benda magnetis yang ada sekitarnya. Coba kita tes pada jarum pentul ini. Jadi seperti ini, dia akan tarik menarik. Mengapa? Karena paku ini sudah bersifat magnet. Ini yang disebut dengan cara induksi. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara menggosok. Caranya adalah gosokkan penggaris yang terbuat dari besi pada sebuah magnet. Caranya adalah menggosok secara searah, jadi seperti ini. Gosok secara searah.
Kalau sudah, kemudian dekatkan penggaris besi ini ke benda magnetis yang ada di sekitarnya. Jadi ini terangkat seperti ini. Jadi ini adalah dengan cara menggosok. Baik, kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Sebelum memulai percobaan, saya akan menjelaskan apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis. Benda magnetis merupakan benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis merupakan kebalikan dari benda magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan benda magnetis dan non-magnetis ini ada kertas, kemudian ada penggaris yang terbuat dari plastik, ada juga penggaris yang terbuat dari besi, kemudian ada kaca, batu, ada klip kertas, ada daun, kemudian ada cutter, ada gunting, ada ini gelas, kemudian ada kain, dan yang terpenting itu ada magnet. Nah, jadi langkah percobaannya yaitu ambil sebuah magnet, kemudian yang pertama kita dekatkan pada kertas. Ternyata tidak ada tarikan atau tidak ada tarik-menarik. Berarti dapat disimpulkan kertas ini merupakan benda non-magnetis. Kita coba dekatkan magnet pada penggaris yang terbuat dari plastik. Sama juga ternyata tidak ada gaya tarik menarik. Berarti dapat disimpulkan penggaris ini merupakan benda non magnetis. Yang ketiga, kita dekatkan pada daun. Sama seperti yang barusan, ini juga merupakan benda non magnetis. Coba kita dekatkan pada batu. Tidak ada tarik menarik, tidak keangkat, berarti batu merupakan benda non magnetis. Coba kita dekatkan pada penggaris. Menempel. Penggaris yang terbuat dari besi, ternyata dia menempel. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggaris yang terbuat dari besi ini merupakan benda magnetis. Karena ketika didekatkan dengan magnet dia akan tarik menarik, ini menempel. Baik, kita lanjutkan. Kalau misalnya pada sedotan, tidak ada. Berarti sedotan ini benda non magnetis. Coba kita dekatkan pada kaca. Tidak ada, tidak tarik menarik juga. Jadi kaca merupakan benda non magnetis karena ketika didekatkan dengan magnet dia tidak tarik menarik. Kita lanjutkan pada cutter. Ujung cutter. Ternyata apa yang terjadi? Tarik menarik. Karena ujung cutter ini terbuat dari besi, sedangkan pegangan cutternya ini kan terbuat dari plastik, jadi tidak tarik menarik. Kita lanjutkan pada gelas terbuat dari plastik, tidak ada, tidak tarik menarik. Coba kita dekatkan pada klip kertas.
menempel. Artinya terjadi tarik menarik. Jadi klip kertas ini merupakan benda magnetis. Kita lanjutkan pada gunting. Kita dekatkan pada ujung gunting. Tarik menarik. Jadi gunting ini merupakan benda magnetis karena ujungnya ini terbuat dari besi, sedangkan pegangannya ini terbuat dari plastik, jadi tidak tarik menarik. Yang terakhir saya ada kain. Coba kita dekatkan magnet pada kain, apa yang terjadi? Tidak ada tarik menarik. Jadi kain ini merupakan benda non magnetis. Kebetulan meja yang saya gunakan untuk praktikum ini terbuat dari kayu. Coba kita dekatkan. Ternyata tidak tarik menarik juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu merupakan benda non magnetis. Baik, kita lanjutkan pada praktikum yang ketiga, yaitu tentang medan magnet. Pada praktikum ketiga ini kita akan melihat bagaimana medan magnet. Seperti yang kita ketahui bahwa magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Contohnya seperti ini. Saya ada paperclip yang terbuat dari besi. Ini bisa ditarik oleh magnet. Magnet dapat menarik benda lain di sekitarnya karena di sekitar magnet ini ada medan magnet. Medan magnet yang ada di sekitar magnet ini tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, tapi dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat lain. Nah, jadi alat dan bahannya, yang pertama ada kertas HVS yang berwarna putih, kemudian ada magnet itu sendiri, magnet batang, ada serbuk besi. Nah, jadi langkahnya kita letakkan magnet di bidang yang datar. Saya kebetulan ini menggunakan meja. Kemudian letakkan kertas di atasnya. Kemudian kita taburkan serbuk besi di atas kertas yang di bawahnya sudah ada medan magnetnya. Kita taburkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi seperti ini. Ternyata terbentuk garis-garis yang disebut garis gaya magnet. Kenapa di kutub ini, di kutubnya lebih banyak garis-garis gaya magnetnya? Karena di kutublah medan magnet paling kuat. Jadi di kutub utara sama selatan ini yang paling kuat medan magnetnya karena di sini banyak garis-garis gaya magnetnya. Baik, kita lanjutkan pada praktikum selanjutnya. Kalau tadi kita menggunakan satu magnet, sekarang kita menggunakan dua magnet. Tapi mohon maaf, ini sebenarnya magnet U, cuma karena jatuh dia patah, jadi sudah tidak apa-apa. Karena ini tetap walaupun patah, ini kan tetap ini kutub selatannya, ini kutub utaranya, seperti itu. Nah, jadi ini yang warna biru kan kutub selatan, saya dekatkan
maka dia akan tolak menolak. Jadi kutub yang sejenis, selatan sama selatan, saya dekatkan, kemudian saya kasih kertas. Kita lihat bagaimana medan magnetnya jika dua buah magnet yang sejenis didekatkan. Nah, jadi seperti ini. Dapat kita lihat bahwa tadi kan ada magnet batang di sebelah sini, kemudian ada potongan magnet U di sebelah sini. Nah, kedua kutub ini kan sejenis, kutub selatan sama kutub selatan. Nah, kemudian saya dekatkan, kan terjadi tolak menolak. Ternyata dapat dilihat dengan jelas di tengah-tengah ini tidak ada garis-garis gaya magnet. Jadi garisnya ke sana keluar. Jadi ini adalah tolak menolak. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi yang sejenis, sekarang kita coba jika kedua kutubnya berbeda. Jadi ini ada kutub selatan sama kutub utara. Jadi ada dua buah kutub yang berbeda jenis, kemudian didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini dia tarik menarik, kemudian kita letakkan kertas HVS di atasnya, kemudian kita taburin serbuk besi. Jadi seperti ini hasilnya. Dapat dilihat dengan jelas. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kalau tadi di tengah-tengah itu tidak ada garis-garis maya magnet alias kosong. Nah, sekarang karena dia tidak sejenis atau berbeda jenis, maka di tengah-tengah ada garis-garis gaya magnet. Artinya ini adalah tarik menarik.